Saiful Arif Sarjana Fikih, sekaligus sebagai wakil fatih permohonan saya. Para ustaz disilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hatamul anbiya wal mursalin al mab'us rahmatal lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Subuh Ahad yang lalu saya sampaikan sepintas jawaban Nabi terhadap pertanyaan malaikat Jibril yang 4 poin pertanyaan. Mahwal Islam, al-Islam huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mahwal iman, al-iman huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Ini sesungguhnya menjadi dasar paling dasar rukun Islam dan rukun iman yang kita hafal sejak kecil sampai dewasa seperti ini, sekalipun di rukun Islam ternyata ada sedikit perbedaan karena hadis ini mencantumkan bahwa rukun Islam yang ketiga itu ternyata zakat. Al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Lalu sepintas saya singgung wa ahsin. Ini ihsan. Mahwal ihsan. Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan itu bahwa sesungguhnya kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Mohon maaf. Al-ihsan huwa ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah maha melihatmu. Jadi ini barangkali dasar sampai seorang bijak ulama mengatakan carilah Tuhan sampai kamu tidak dapat. Karena kalau kamu dapat, kamu bayangkan, pastikan saja itu bukan Tuhan. Karena main rek laporan bateri pandiahma sungke esalok boja lakunaki kusik malah ta'ala tu bakak langkasa. Karena Allahu Akbar dan Allah wali. Ai tantu magilin aja. Karena apa yang ada di bayangan kita laisa kamitslihi syai'un. Nah, saya ingat bahwa di salah satu Ahad subuh saya tidak ada, tapi saya ikuti dari rekaman video yang dikirim oleh teman. Pak Abdullah itu membahas surah Al-Qasas. Masih ingat saya kira Bapak Ibu? Al-Qasas surat nomor urut berapa Pak Jamal? Aisyah. Aduh, diri mesti. Ar-Rum. Al-Qasas itu 28, ayatnya 77. Ya, wa batagi fima altaqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaki minad dunya. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ada hubungannya dengan ihsan. Jadi ihsan itu adalah sikapnya, perbuatannya. Wa ahsin itu perintahnya, fi'il amar. Manusianya disebut muhsin. Kalau jumlahnya banyak atau jamak, muhsinin. Kalau dia jadi maf'ul, tapi kalau dia fa'il muhsinun. Waw dan nun. Kalau dia subjek,
maka akhirnya waw dan nun. Tetapi kalau di objek, maka akhirnya itu ya dan nun. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jamaah rahimakumullah, ini membutuhkan keseimbangan. Tuhan menuntut melalui ayat ini keseimbangan pada diri kita. Ya. Kenapa dikatakan keseimbangan? Karena pertama dia perintahkan wabtagi fima atakallahu daral akhirah, disuruh buru kepentingan akhirat kita. Tapi diikuti wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga minta kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, jadi redaksinya saja urutannya ini yang dibalik. Kalau di ayat tadi Al-Qasas, akhirat didahulukan, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Di doa kita dunia dulu. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Nah, ini yang kemudian dikasih petunjuk pelaksanaan oleh Nabi. Siapa yang mau bahagia hidupnya di dunia, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tapi karena kita minta ke Allah kebahagiaan hidup di akhirat, Nabi mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Karesotera sekontu kepentingan linomu, komo tak rapangeramu, komo kutalatala sama nanungan. Tapi karesotera setongko untuk kepentingan akhiratmu, komo ko telah matemo mintara. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ada banyak ayat, ada banyak hadis yang redaksinya seperti itu. Kalau diawali dengan berita gembira, bisanya diikuti dengan peringatan bahkan ancaman. Misalnya, la in syakartum la azidannakum. Itu kan berita gembira di awalnya. Siapa yang bersyukur atas segala nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Apakah jumlahnya, apakah jenisnya, apakah mutu nikmat itu. Tapi kemudian diikuti dengan peringatan. Wala in kafartum, jika kalian kafir, kufur, ingkar nikmat, atau tidak pandai bersyukur, awas, waspada, hati-hati. Azabku amat pedih. Itu salah satu contoh ayat. Ayat lain di surah lain, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang mengaku beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak mampu buktikan? Sesungguhnya Tuhan sangat murka terhadap orang yang mengatakan apa yang kalian tidak mampu lakukan. Tapi langsung diikuti dengan ayat atau informasi yang menggembirakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Ini kalau kita kaji panjang karena ada asbabun nuzulnya, ada sejarahnya, ada riwayatnya. Ini berkaitan dengan perang Uhud kalau kita bahas dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, juga diikuti dengan wala tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya akan jadikan penutup ini setelah ada informasi selingan berikut. Hari ini hari santri. Tanggal 22 Oktober itu sejak tahun 75 kalau nggak salah diperingati karena sudah ditetapkan sebagai hari santri. Nah, di dalam sambutan yang saya terima dari Menteri Agama, ternyata diungkap di situ bahwa santri ini sudah peranan luar biasa sejak persiapan menuju kemerdekaan. Lalu kemudian santri juga berprestasi, berkontribusi pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Santri juga ternyata berperanan penting di dalam mengisi kemerdekaan. Yang jadi keprihatinan kita Bapak Ibu, dan saya sedih luar biasa karena sekarang ada undang-undang yang disorong oleh pemerintah dan akan dibahas oleh DPR, agama sudah hilang di dalamnya. Diganti dengan budaya.
Apakah ini hikmah bahwa kemudian ke depan kita akan berkiblat pada departemen agama saja, lalu kemudian anak-anak kita akan kita belajarkan di pesantren saja? Kita akan lihat perkembangannya. Apakah DPR RI akan menyetujui konsep rancangan undang-undang yang didorong oleh eksekutif saat ini? Sekali lagi saya sama diri. Karena saya baca sejarah, ternyata hasil penelitian dari orang, bukan orang Indonesia, malah berbangsa lain, mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya memang metode pendidikan yang cocok di Indonesia ini adalah pesantren. Cuman mereka tidak mau menggunakan pesantren, boarding school, sekolah berasrama, sama di sekolah berasrama tidak mau dia sebut pesantren. Nah, ini kondisi nasional Bapak dan Ibu yang perlu menjadi perhatian kita. Apakah kita punya kontribusi ke sana, tetapi ini perkembangan terkini, informasi terbaru yang saya peroleh. Selingan berikutnya, saya hari ini mendapat amanah untuk menjadi irup, karena kemarin sudah pawai, seluruh pesantren hadir, termasuk saya mampir ke Pawetan di Jampea dalam kunjungan kerja. Ternyata kosong karena diliburkan, sebab 20 santrinya ke Selayar untuk mengikuti kegiatan hari santri ini dengan berbagai macam lomba yang dimotori oleh teman-teman dari Depak dan pesantren-pesantren yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin sampaikan informasi garis besarnya perjalanan saya dari kecamatan-kecamatan. Di Bonerate itu alhamdulillah saya bisa mengisi kegiatan sampai 10 malah. 10 titik kegiatan mulai dari salat subuh berjamaah sampai maulid malamnya. Saya juga berkunjung ke Taman Baca Al-Quran Muhammadiyah. Yang ketiga gempa ada MC ya dari Muhammadiyah bergerak ke sana. Kemudian itu terjadi di Sambali dan mereka membuat sebuah taman baca Al-Quran yang kemudian sekarang dipandu oleh seorang penggiat pembina TPA TKA. Untuk melanjutkan itu saya berkunjung ke sana. Tetapi di Sambali 2 kali saya ke sana. 1 menyerahkan zakat. Ada 6 desa di Pasik Maranu yang karena terlambat datanya, itu baru diantarkan zakat, dana zakat dari Basnas, Bapak dan Ibu. Saya ulang berulang-ulang. Saya sampaikan berulang-ulang, ini bukan uangnya Saiful Arif, ini bukan uangnya Pak Bupati, ini bukan uangnya Leo yang ikut saya, ini bukannya Pak Camat, ini bukan uangnya Pak Desa. Ini uangnya orang-orang yang wajib zakat, infak sedekah dititip ke Basnas. Kemudian disalurkan oleh Basnas, tapi karena bersamaan dengan kunjungan kerja saya diminta untuk menyampaikan kepada, saya khawatir ada yang putar, karena menjelang tahun pemilu, kemudian membagi zakat tidak. Saya ulang-ulang itu. Saya tidak mau ada wartawan yang memplesetkan informasi itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya bergembira sekali karena sempat ke Lambego. Itu yang di satu-satunya Bapak dan Ibu yang ada kegiatan Muhammadiyah, alhamdulillah diputar rutenya karena Pak Husni ikut. Awalnya dari Jampea, Benteng ke ujung, kemudian Pasik Maranu, Pasik Lambena, lalu kemudian ke Pasik Lambena, kemudian ke Kajuadi. Tapi karena ada PKK, maka kami putar supaya tidak tabrakan dengan rombongan ibu-ibu di kecamatan yang sama karena akomodasi sangat merepotkan Pak Camat. Akhirnya kami ke Pasik Maranu dulu, baru ke Pasik Lambena, baru ke Kajuadi, baru ke Pasik Masunggu Timur, baru ke Kajuadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian ke Pasik Lambena. Pasik Lambena ini saya diminta untuk mengisi maulid di Pulau Madu. Mereka sangat gembira karena ternyata dalam catatan mereka 10 tahun barusan ada lagi pejabat kabupaten yang sempat ke Pulau Madu mengisi acara. Sampai kami terlambat pulang karena saking bersemangatnya ada 10 grup kasidah yang tampil. Sehingga maunya kami pulang jam 4:30, 5:30 baru selesai, akhirnya ya terlambat baru tiba di Latokdo kembali sudah pas maghrib.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian itu di Kajuadi, lalu di Pulau Madu. Yang menarik ini untuk informasi bagi teman-teman, karena ada teman kita yang baru 6 bulan, Pak Marsuki, ya, tahu? Pak Marsuki kepala SMA di Kajuadi. Dan ada musalla yang sudah dirintis selama 11 tahun. Pak Marsuki baru 6 bulan di situ, sudah dia angkat statusnya karena mendapat sumbangan dari berbagai pihak menjadi masjid, namanya Masjid Nurul Qalbi. Saya diminta untuk maulid di situ, kemudian diminta khutbah Jumat, tetapi saya bilang nanti Pak Marsuki saja khutbah Jumatnya, saya maulidnya saja, saya isi khutbah Jumat di masjid tingkat kecamatan. Ini juga catatan tersendiri dalam perjalanan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, informasi berikutnya, saya membawa rombongan dari BKSDA atau Kementerian Lingkungan Hidup perpanjangannya, dan dia hanya bersama Pak Husni di Pasikmarano. Ada informasi menarik di Pasikmarano ini berdasarkan penelitian Unhas, dari metodenya ada 200.000 lebih monyet yang ada sekarang di sana. Di Bonerate dan sekitar dan desa sekitarnya, termasuk di Lambego, ini sudah mulai meresahkan karena menyerang pertanian, menyerang perkebunan, bahkan menyerang peternakan, malah menyerang dapur. Beberapa informasi dari ibu-ibu sudah masuk di dapur, kemudian alek korongin janunjo, kemudian laireng naik di pohon kaju, ukuran lama mula pambalungan kinomai. Tapi berdasarkan informasi dari BP POM, dari Balai BKSDA ini, itu monyet bukan hewan yang dilindungi karena dia berekor panjang dan ternyata juga bukan penduduk asli. Dia penduduk pendatang yang kemudian berkembang biak luar biasa dan sudah mulai meresahkan. Alhamdulillah ada perusahaan di sana yang kemudian menangkap dengan harga yang lumayan sampai 200 sampai 250 ribu per ekor. Ya, cuman bahaya juga karena tidak boleh cacat, harus utuh sehingga harus ditangkap hidup-hidup. Nah, ini dikhawatirkan juga bagaimana rabiesnya kalau dia menggigit. Nah, cuman cara menangkapnya agak gampang karena dia setiap malam itu berkumpul di satu pohon tertentu. Jadi itu yang saya bawa sehingga dia 3-4 hari sambil menunggu kapal pulang, reguler tidak ikut kapal kami bersama Pak Husni di sana, untuk melakukan advokasi edukasi berkaitan dengan ini, upaya-upaya bagaimana mengendalikan, bukan membasmi monyet yang ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu perjalanan singkat kami dari Ahad sampai hari Jumat, tiba di sini malam Sabtu kemarin tengah malam. Selanjutnya kembali kepada ayat tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Kegiatan utama yang saya dampingi dalam perjalanan selama kurang lebih sepekan ini kegiatan lingkungan hidup. Nah, ini ayat Al-Qasas ternyata ujungnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Saya alihkan kepada suasana di kepulauan, jangan lakukan illegal fishing di laut, jangan lakukan illegal logging di darat. Ini jadi persoalan kita dan menjadi evaluasi. Saya mencoba mengidentifikasi mana kabupaten yang kira-kira sejalan dengan kita untuk kita musyawarahkan di provinsi. Kalau memang kewenangan laut sudah ditarik ke provinsi, kita tinggal sedikit lagi yang diberikan, hampir tidak ada itu yang kemudian menyebabkan tidak boleh lagi illegal fishing dianggarkan oleh desa karena bukan kewenangan kita. Yang saya tahu ilmunya, kalau kewenangan itu ditarik provinsi, maka provinsi punya kewajiban menyiapkan 3P. Peralatan, penganggaran dan personil. Ternyata tidak. Ditarik kewenangannya, tapi mereka tidak siap menyiapkan 3P ini. Kewenangan perhubungan patumbukan itu ditarik ke provinsi. Kemudian pernah suatu ketika saya dapat informasi, ditutup itu pelabuhan. Ada laporan ke saya. Saya bilang, ini pelabuhan bukan perumahan. Kenapa kamu tutup?
Dia bilang karena banyak pencurian masuk, alat diambil. Saya bilang siapkan personilmu. Jangan rezekinya kamu ambil, karena setelah diambil kewenangannya kan semua retribusi masuk ke dia. Resikonya ke kabupaten, tambah personilmu. Jangan tutup pelabuhan. Karena nelayan kita mau masuk itu dalam jam berapa saja sesuai dengan kondisi dan cuaca. Itu salah satu contoh. Kewenangan ditarik untuk lingkungan hidup. Keluar izinnya dari provinsi. Syukran mantan anggota dewan protes. Kewenangannya, izinnya itu 5 hektar. Yang dibabat 15 hektar. Kita nggak bisa bertindak karena kewenangan izin keluar dari mereka. Tapi sudah melakukan pelanggaran. Ini kan sudah bukan lagi pencurian, perampokan. Kalau 5 hektar izinnya dibabat 15 hektar, kita tidak berdaya. Karena ke provinsi tidak menyiapkan tenaga pengawasnya untuk menepati janji itu. Termasuk di kewenangan laut. Illegal fishing dulu dianggarkan oleh para kepala desa. Kalau tidak cukup anggarannya, diangkat ke tingkat kecamatan, kemudian patroli bersama dengan Bandan Rami dan Kapolsek. Sekarang nggak bisa, kata inspektorat. Kalau dianggarkan oleh desa, menjadi temuan. Kenapa? Karena bukan kewenangannya. Ini kan seperti rumah kita kerampokan, kemudian dikatakan, jamoko, kan ada di polisi. Begitu polisi datang, habis barang-barang kita. Ini yang menjadi catatan kami di kabupaten. Kalau kewenangannya ditarik karena regulasi, kasih kita kewenangan delegasi. Berdasarkan kondisi, situasi, kabupaten masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, wala tabgil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di bumi, apakah di laut, di darat, atau di masyarakat. Ya, di masyarakat kita hilangkan AIDS, angkuh, iri, dendam, serakah. Itu yang akan membuat silaturahim kita, persaudaraan kita, kekeluargaan kita akan tercabik-cabik, terputus-putus, porak-poranda, dan itu biasanya ada hubungannya dengan politik. Saya berharap kita sekali lagi menjadi pelopor Pak Jamal, Pak Muhtar, untuk menciptakan suasana pilkada, ciptakan suasana legislatif, pilpres, dan lain-lain seterusnya. Itu kita sekali lagi menjadi pelopor untuk menciptakan suasana politik yang tentram, aman, damai. Silahkan itu berbeda calon, berbeda partai, tetapi suasana kekeluargaan, persaudaraan tetap terpelihara. Karena agenda ini sudah menjadi konsekuensi dari sistem kenegaraan yang kita pilih. Wala tabgil fasada fil ardi. Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, poin terakhir yang saya dapat sampaikan, alhamdulillah, dalam 5 hari perjalanan, 5 kecamatan, saya mendatangi bersama teman-teman 8 pulau. Jadi di samping Pulau Jampea, Pulau Bonerate, yang ibu kota kecamatan itu, saya juga berkunjung ke Jinato, yang kepala desanya putrinya Pak Sorabil, dan ini menjadi titik kegiatan dalam rangka festival Takak Bonerate. Setelah pembukaan tanggal 26 di daratan sini, ada rombongan pejabat, rombongan tamu, yang akan berkunjung ke kawasan, dan salah satu titik kegiatannya itu Jinato. Kenapa? Bukan karena anaknya Pak Sorabil yang menjadi kepala desa, bukan. Tapi penataan perkampungannya, kemudian kondisi masyarakatnya, narasi, testimoni dari berbagai pihak itu relatif lebih teratur dibanding desa-desa lainnya yang ada di kawasan. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap ada panitia atau jamaah masjid Al-Mukramun yang bisa bergabung dengan gerakan Ahad subuh berjamaah setelah kita datang kembali untuk kesekian kalinya di sini. Untuk Ahad berikutnya, jadwalnya tinggal dipantau di Pak Rahman atau di grup Pak Sorabil. Ada di narasi negara kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Warga di Palestina sudah beribu-ribu orang yang meninggal, apalagi yang sakit, karena terakhir malah rumah sakitnya dibombardir oleh Israel. Nah, Basnas pusat kemudian mengirim himbauan kepada Basnas provinsi, diteruskan ke Basnas kabupaten. Sudah sekian
10.000, 23.000, 23 juta barangkali ini yang terkumpul dari gerakan donasi melalui media itu. Saya sarankan bikin surat tertulis untuk disampaikan kepada seluruh komponen, organisasi, pemuda, kemasyarakatan, gerakan kita. Saya berharap ada kontribusi ke sana, Pak Rahman, Pak Jamal. Ya, seberapapun saya berharap. Muhammadiyah saja sudah 32 miliar barangkali pusat yang dia donasikan ke sana. Jadi saya motivasi berikan surat kepada kepala OPD, kepada pimpinan instansi vertikal, kepada Muspida, kepada lembaga perbankan, kepada BUMD, BUMN, kepada camat, kepada kepala desa, berapapun, cuman supaya tidak terlalu lama tersimpan itu dana, kemungkinan tanggal 27 atau 28 akan diserahkan Basnas Kabupaten ke Basnas Provinsi. Ini himbauan saya, mudah-mudahan seberapapun, sekecil apapun, ada kontribusi atas gas berjamaah kepada Basnas. Bisa melalui rekeningnya, sudah ada beredar, bisa diantar langsung ke